Halo, selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan membahas soal latihan sumatif bab 6 keanekaragaman makhluk hidup, interaksi dan peranannya di alam. Pembelajaran Biologi SMA kelas 10 semester 2 Kurikulum Merdeka. Langsung saja. Di sini soal pertama, faktor yang membentuk keanekaragaman adalah keanekaragaman ya. Kita bahas, keanekaragaman hayati terjadi akibat adanya faktor genetik atau keturunan dan perbedaan faktor lingkungan. Nah, jadi yang membentuk faktor yang membentuk keanekaragaman hayati itu yaitu gen dan perbedaan faktor lingkungan. Nah, ini C. Gen dan lingkungan. Oke, soal selanjutnya. Kelompok yang merupakan tingkatan keanekaragaman gen adalah keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang ada dalam satu jenis ya, di mana keanekaragaman individu dalam satu jenis ini mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Nah, kita lihat di sini, bunga mawar, bunga krisan dan bunga matahari. Ini bukan. Kemudian B, harimau, singa dan macan juga bukan. Ini termasuk keanekaragaman jenis. Kemudian kita lihat di sini, kucing berambut hitam. Oke, kucing berambut putih dan kucing berambut oranye. Nah, ini betul. Di sini ular sanca, ular sendok, ular hijau juga bukan. Jeruk Bali, jeruk nipis, jeruk Medan juga bukan. Ini termasuk keanekaragaman jenis. Nah, jadi yang benar itu adalah C. Jadi di mana keanekaragaman gen itu keberagaman dalam satu jenis. Nah, ini kucing satu jenis kan, di mana keberagamannya itu pada rambut, yaitu rambutnya yang berwarna hitam, rambutnya berwarna putih, dan rambutnya berwarna oranye. Selanjutnya, nomor 3, faktor yang mendukung keanekaragaman gen. Nah, faktor yang mendukung keanekaragaman gen pada suatu spesies adalah, kita lihat di sini, gen adalah materi genetik yang terdiri atas DNA yang menentukan sifat keturunan individu. Setiap individu tersusun atas banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan ya, yang memiliki karakter berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang bervariasi. Jadi, faktor pendukung yang mendukung keanekaragaman gen di sini yaitu adalah perkawinan silang ya, ini perkawinan atau persilangan B. Harimau, singa, macan dan jaguar termasuk keanekaragaman tingkat. Terus ini, jenis atau spesies merupakan individu yang mempunyai persamaan morfologi, anatomis dan fisiologis, di mana keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman hayati yang terjadi antar jenis. Jadi keanekaragamannya itu, keberagamannya itu terjadi antar jenis berdasarkan morfologi, anatomis dan fisiologi itu. Kita lihat di sini ya, berarti isinya adalah D, keanekaragaman jenis. Kita lihat di sini, harimau, singa, macan dan jaguar ini termasuk ke dalam kucing besar ya, kucing besar itu Felidae. Oke, soal selanjutnya, 5 cermati tanaman berikut. 1 kacang tanah, 2 kacang buncis, 3 mawar merah, 4 mawar putih, 5 kacang hijau, 6 mawar kuning. Tanaman yang dapat dikelompokkan ke dalam keanekaragaman tingkat jenis ditunjukkan oleh nomor. Jenis itu merupakan individu yang mempunyai persamaan morfologi, anatomis dan fisiologi yang tadi kita bahas ya, di mana keberagamannya itu terjadi antar jenis. Jadi antar jenis yang nah, kita lihat di sini A 1, 2 dan 3. 1 kacang tanah, 2 kacang buncis, 3 mawar merah. Kan ya, karena di sini kacang dan mawar itu tidak satu jenis. Kemudian 1 kacang tanah, 2 kacang buncis dan 5 kacang hijau. Nah, ini betul. Kacang tanah, kacang buncis dan kacang hijau, di mana ini termasuk keanekaragaman tingkat jenis. Oke, kita bahas dulu yang C, 2, 3 dan 4, tidak ya. Kemudian di sini 2, 5 dan 6. 2, 5 dan 6 juga sama bukan. Terus di sini 3, 4 dan 6. 3 mawar merah, 4 mawar putih, 6 mawar kuning. Nah, ini di sini bukan keanekaragaman tingkat jenis ya, melainkan keanekaragaman tingkat gen, yaitu satu jenis yaitu mawar, tetapi dilihat dari warna mawar tersebut. Jadi ada mawar berwarna merah, putih dan kuning. Jadi jawabannya itu adalah B ya. Kacang tanah, kacang buncis dan kacang hijau. Oke, nomor 6, garis hayal yang memisahkan fauna barat atau fauna wilayah barat dan wilayah peralihan adalah
Kita lihat di sini ada peta, di mana di sini ada garis Wallace dan ada garis Weber. Nah, garis Wallace ke sebelah barat. Di sini fauna wilayah barat dan peralihan. Peralihan itu yang tengah ini ya. Yang memisahkan adalah garis Wallace. Oke, selanjutnya dalam persebaran fauna di Indonesia, Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya berada dalam wilayah mana? Kita lihat di sini, Pulau Sumatera ini ya, kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan pulau-pulau kecil berada di wilayah ini adalah garis Wallace. Ke sini sebelah barat, ke sini sebelah timur, berarti berada di sebelah barat garis Wallace. Kita lihat di sini wilayah timur garis Wallace, bukan ya? Karena wilayah timur itu garis Weber. Wilayah peralihan juga bukan di situ karena ada Pulau Sulawesi. Wilayah barat garis Wallace. Nah, yang betul ini C. Oke, selanjutnya karakteristik fauna oriental ya, atau fauna di wilayah barat adalah, kita bahas dulu, fauna di wilayah barat memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang ada di benua Asia, sehingga disebut dengan hewan asiatis atau oriental. Hewan asiatis biasanya berupa mamalia berukuran besar, kemudian jenis burung yang kurang menarik, dan memiliki primata yang banyak ya. Dan tidak terdapat jenis hewan berkantung, jadi tidak ada hewan berkantung. Sesuai ciri-ciri yang di sini kita lihat yang A. Terdapat banyak jenis burung dan reptil, ini bukan ya. Kemudian burung memiliki warna beragam, tidak, karena di sini memiliki jenis burungnya itu kurang menarik ya, berarti tidak beragam. Kemudian terdapat reptil besar, tidak ada juga. Ini mamalia berukuran besar, ada ya di sini. Nah, berupa mamalia berukuran besar, berarti adalah D. Oke, nomor 9. Berdasarkan gambar di atas, hewan tersebut termasuk ke dalam hewan yang berada di wilayah. Nah, kalau di sini pembahasannya, hewan sebelah timur memiliki ciri-ciri seperti hewan di benua Australia, sehingga disebut dengan hewan australis. Nah, hewan mamalia, ciri-cirinya itu hewan mamalianya berukuran lebih kecil dibandingkan di wilayah barat ya, jadi tidak menonjol. Kemudian tidak terdapat kera ya. Memiliki banyak hewan berkantung. Nah, hewan berkantung dan berbulu. Kemudian terdapat banyak jenis burung dengan warna yang indah dan mencolok. Oke, kita lihat gambar di sini sesuai keterangan di sini. Dari gambar di sini kita melihat ada hewan berkantung. Kemudian di sini ada burung di mana dia berbulu dan mempunyai bulu yang sangat indah. Berarti gambar di sini termasuk ke dalam hewan sebelah timur. Berarti adalah E. Oke, selanjutnya 10. Hewan di wilayah barat garis Wallace memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan yang ada di benua Asia. Contoh hewannya adalah, kita akan bahas sini. Fauna di wilayah barat memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan yang ada di benua Asia ya, atau disebut dengan hewan asiatis atau hewan asiatis di sini berukuran mamalia berukuran besar, jenis burung yang kurang menarik, jumlah primata yang banyak ya. Nah, dari keterangan di sini kita bisa simpulkan bahwa A. Kanguru, babi, dan harimau, bukan ya, karena kanguru itu hewan berkantung, sedangkan di sini tidak terdapat jenis hewan berkantung. Oke, yang ada kangurunya berarti ini bukan. Tusku sama juga ini semacam hewan berkantung. Kemudian gajah, orangutan, dan harimau. Nah, gajah, orangutan, harimau, orangutan ya, primitus gajah dan harimau ini termasuk wilayah bagian barat. Terus badak, orangutan, burung kasuari. Nah, burung kasuari itu ada di wilayah timur ya. Berarti yang benar itu jawabannya adalah D. Oke, nomor 11. Hewan yang terdapat di daerah peralihan antara wilayah bagian barat dan wilayah timur adalah, berarti yang ditanya itu hewan yang ada di daerah peralihan. Nah, hewan daerah peralihan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan di hewan di asiatis dan australis, tapi cenderung tidak berbulu ya. Terus merupakan hewan endemik ya, atau hewan endemik ini hewan yang terbatas. Jadi langka, tidak ada di beberapa daerah, jadi hanya ada di wilayah tertentu. Ini kita lihat orangutan, bukan ya. Ini termasuk kanguru di wilayah timur, kasuari di wilayah timur, gajah di wilayah barat, dan yang benar adalah ini. Komodo, di mana komodo juga termasuk salah satu fauna ya, atau hewan yang langka. Oke, 12. Vegetasi pegunungan, vegetasi padang rumput, vegetasi hutan pegunungan,
hutan hujan tropis, pantai, air tawar, air laut merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat. Ini kita bahas. Adapun keanekaragaman ekosistem adalah ekosistem vegetasi pegunungan, vegetasi padang rumput, vegetasi hutan pegunungan, hutan hujan tropis, pantai, air tawar, air laut, serta ekosistem buatan. Jadi di mana ini adalah tingkat ekosistem. Oke, selanjutnya 13. Kelapa banyak tumbuh di daerah pantai ya. Kelapa tumbuh di daerah pantai. Pohon aren tumbuh di daerah pegunungan. Kemudian pohon pinang tumbuh di dataran rendah. Nah, pohon kelapa, aren, dan pinang ini mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut termasuk keanekaragaman tingkat. Nah, sebelumnya kita bahas keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, tingkat ekosistem ini adalah keanekaragaman hayati yang terjadi antar ekosistem. Dari ketiga yang di atas ini, pohon kelapa, pohon aren, dan pohon pinang ini, di mana ketiga ekosistem tersebut ini memiliki perbedaan yang dapat kita lihat ya dari jenis tanaman, kelapa, pohon aren, dan pegunungan. Dari jenis tanaman, contoh misalkan di daerah pantai dan di daerah daerah pegunungan dan dataran rendah, pasti jenis tanamannya itu berbeda ya. Selain jenis tanaman, jenis hewannya, keadaan tanahnya, intensitas cahayanya, dan curah hujannya juga berbeda. Nah, jadi ini masuk ke dalam keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, selanjutnya, aktivitas manusia yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian malah mengancam hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi, aktivitas manusia yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian malah mengancam hilangnya. Di sini membuat hutan lindung. Salah ya, karena membuat hutan lindung itu bukan mengancam. Kemudian di sini melakukan penangkaran hewan langka juga bukan, reboisasi bukan, membuat kebun binatang bukan. Nah, di sini penggunaan hewan dan tumbuhan yang berlebihan. Ini yang benar ya, jawabannya adalah E. Kemudian berikut ini yang bukan merupakan pelestarian keanekaragaman tumbuhan secara ex situ. Yang bukan ya, nah sini yang bukan. Oke, kita bahas. Pelestarian in situ itu merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di habitat aslinya, contohnya taman nasional dan cagar alam. Kemudian, sedangkan pelestarian ex situ di sini pelestarian yang dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain, contohnya ada kebun binatang, kebun raya, kebun koleksi, dan taman safari. Di sini yang ditanya itu yang bukan merupakan pelestarian secara ex situ. Kita lihat di sini ya. Taman safari merupakan pelestarian secara ex situ, kebun koleksi, kemudian di sini kebun binatang, kebun raya. Nah, berarti yang bukan itu adalah cagar alam. 16. Pelestarian ex situ dilakukan dengan pembuatan. Nah, yang tadi kita bahas di sana, di mana ex situ itu pelestariannya itu dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Kita lihat di sini, cagar alam. Cagar alam ini termasuk ke dalam pelestarian in situ ya. Berarti ini salah. Kemudian di sini, taman nasional dan kebun raya. Di mana taman nasional ini pelestarian in situ, berarti ini salah. Cagar alam. Nah, ada cagar alamnya berarti salah. Kemudian di sini taman kota dan taman nasional. Taman kota ini salah ya. Kemudian di sini ada kebun raya dan kebun binatang. Nah, ini pelestariannya itu dikeluarkan dari habitatnya itu dipindahkan ke tempat lain, kebun raya atau kebun binatang. Oke. 17. Di sini kultur jaringan pada tumbuhan dan cloning pada hewan merupakan salah satu manfaat keanekaragaman hayati pada bidang. Kita lihat obat-obatan. Obat-obatan itu contohnya misalkan cacing ya, cacing misalkan untuk obat panas ya, tipes. Kemudian budidaya misalkan tanaman hias, keilmuan. Nah, yang betul itu adalah ini ya, C, keilmuan. Kultur jaringan dan cloning itu ada pada bidang keilmuan. 18. Berikut ini hewan yang umum diternak. Hewan yang umum diternakan dan dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia. Nah, ini ya, kecuali. Yang ditanya itu kecuali. Ayam, ya, dimanfaatkan. Sapi, udang, kambing. Berarti yang bukan itu burung elang. 19. Manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia sebagai berikut. Kecuali, berarti bukan ya. Sebagai sumber bahan dan sandang, iya betul. Untuk budidaya, betul. Sebagai sumber bahan bangunan dan alat rumah tangga, betul. Sebagai bahan obat-obatan dan keilmuan, betul. Kemudian sebagai sumber kekayaan pribadi, nah ini salah. Berarti jawabannya itu adalah E.
Terakhir nomor 20, tanaman sagu memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di mana tanaman sagu di sini sebagai pengganti nasi untuk di wilayah timur, yaitu di wilayah Papua ya. Papua, Maluku dan sekitarnya. Berarti ini termasuk ke dalam pangan karena pengganti nasi ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.